menjadi seperti ini. Amin. Jadi kalau hari ini kita bisa kuat di dalam Tuhan karena kasih Allah yang begitu luar biasa, yang rela berkorban buat kita. Jadi lagu tadi mengatakan bahwa Tuhan itu menjadikan kita orang-orang yang terus diberkati. Nah saudara, saya melihat satu kebenaran juga di dalam rumah tangga. Mengapa anak-anak bisa jadi penerus-penerus yang luar biasa? Dari mana mereka jadi? Karena kasih seorang bapak dan ibunya. Kalau tidak ada kasih yang demikian, anak-anak itu tidak akan menjadi orang yang berarti di dalam hidup ini. Nah saudara, itu sebabnya saya memahami kasih Allah itu sungguh ada di dalam kehidupan kita semua. Mari kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16. Mungkin ayat ini sangat familiar, mungkin sudah harusnya bisa dihafal dengan kita ya. Bukan dihafalkan dengan cara sengaja, tetapi secara tidak sengaja ini pasti hafal. Kenapa? Karena ayat ini ayat favorit yang sering diucapkan. Amin. Nah, kita baca ya sama-sama. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kehendak Tuhan itu memang luar biasa, ingin menjadikan saudara dan saya tidak binasa, tapi menjadikan anak-anak yang dikasihi. Itu sebabnya Allah itu sendiri rela berkorban untuk mengutus Yesus datang dalam dunia. Allah membentuk pelayannya, membentuk anaknya supaya bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Itu juga jauh lebih sulit daripada penciptaan alam semesta. Ia hanya mengatakan satu kata, jadilah. Saudara ketika membaca firman Tuhan di Kejadian apa katanya? Jadilah. Maka bumi itu terbentuk. Ya, mudah. Bumi terbentuk dan berjalan sudah jadilah. Dan bumi pun terbentuk dan berjalan. Namun ketika Ia menciptakan hamba yang berhasil, anak Tuhan yang mengasihi dengan tulus, Allah harus mengirimkan Yesus. Beda ya? Tuhan tidak pernah jadilah, tidak ada. Tetapi Dia mengirimkan Yesus kepada saudara untuk memberitakan Injil, untuk mati bagi saudara dan dibangkitkan. Dan seterusnya Dia mengatakan apa? Dan tidak sampai di situ, tapi Dia membersihkan kita, membentuk kita, menyaringnya dengan kesulitan-kesulitan sampai terbentuk hati hamba yang sejati. Nah, saudara, saya mulai menyadari dan melihat, dan sekarang saya paham mengapa untuk mencetak seorang hamba yang sejati dan seorang anak yang masih Tuhannya dengan segenap hati dibutuhkan waktu yang cukup lama sampai ia mengerti firman Allah. Amin. Jadi saudara, orang yang datang beribadah belum tentu dia mendengarkan firman Allah dengan cerahnya di dalam pikiran. Bisa-bisa ketika dia mendengarkan firman Allah keluar dari gereja, dia sudah melupakannya. Tetapi orang yang akan mempelajari dan mencerna memikirkannya mengapa demikian, dia akan mulai bertumbuh menjadi seseorang yang luar biasa. Nah, mari kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 23. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu yang membuat kita sanggup untuk terus melayani di dalam hidup ini. Kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 23. 2, 3. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi itulah yang memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita kuat di dalam segala kesulitan. Ternyata kesulitan itu juga saya mulai banyak memahami dan belajar. Kesulitan-kesulitan itu justru mencetak orang-orang yang luar biasa. Bukan hanya sekarang, bahkan di dalam pengalaman orang-orang di dalam perjanjian lama sekali di dalam Alkitab, justru kesulitan-kesulitan itu mencetak orang-orang yang luar biasa. Saudara, kita lihat Yusuf, dari mana dia muncul sebagai seorang yang luar biasa? Dari banyak kesulitan yang dialami. Jadi kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi supaya kita makin sadar bahwa Allah itu mengasihi kita. Amin.
Satu contoh bahwa Allah itu mengasihi setiap orang, entah itu orang yang dianggap orang berdosa, entah orang yang dianggap itu orang benar, Tuhan sama-sama mengasihi mereka. Nah, kita melihat di sini, ya, kalau kita lihat ayat yang ke atasnya itu perikopnya adalah ada seorang yang mempunyai 2 orang laki-laki. Kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anaknya yang sulung dan berkata, anakku pergi dan bekerja hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapak, tetapi dia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal. Lalu ia pergi juga bekerja di dalam kebun. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kenaannya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan orang perempuan-perempuan segala akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Allah menganggap perempuan saudara dan orang-orang Farisi di mana Tuhan itu sama sebagai anaknya. Bukan berarti Tuhan itu senang orang yang berdosa, ya. Tetapi Tuhan itu membenci dosa, tetapi Tuhan mengasihi manusia. Nah, saudara, ini pelajaran bagi kita supaya kita tahu. Jangan karena kita menganggap bahwa kita orang percaya, lalu kita sudah menganggap otomatis kita orang benar. Betul? Kalau kita ngomong, saya sudah percaya, bahkan saya lahir pun di dalam keluarga orang Kristen. Apakah orang yang percaya demikian sudah otomatis dia menjadi orang benar? Belum tentu. Karena untuk menjadi orang benar adalah melewati proses yang luar biasa. Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memiliki kuasa yang begitu luar biasa. Dia harus datang untuk menyelamatkan segala bencana. Kalau dia tidak datang, kita tidak akan pernah bisa menjadi anak-anak Allah yang diberkati. Dia harus disalib, itu ribetnya, ya. Oleh sebab itu, mengapa ada orang yang salah paham dengan anak orang aja kok menjadi manusia? Betul. Menurut saudara kenapa dia Yesus harus jadi Allah harus jadi manusia di dalam Yesus? Supaya bisa mengampuni dosa kita. Yang berdosa siapa? Manusia. Maka yang menjadi juru selamat itu harus seorang manusia. Dan seorang manusia bukan hanya seorang manusia saja, tetapi manusia yang tidak berdosa. Siapa yang bisa memenuhi syarat itu? Adakah manusia di bumi ini banyak manusia, tetapi adakah yang tidak berdosa? Tidak ada. Di atas ada Allah, dia tidak berdosa, tetapi dia bukan manusia. Loh, jadi ya Allah tidak, manusia tidak bisa menyelamatkan manusia, maka Tuhan dengan sendirinya datang sebagai manusia, mengutus Tuhan Yesus datang kepada manusia, dan dia tetap manusia dan tetap Allah di dalamnya. Saya mau menjadi orang-orang anak-anak Tuhan yang masih Tuhan dengan segenap hati saya. Mari kita belajar saudara. Tuhan itu mencetak saudara seperti itu, dan saya butuh waktu kesabaran dan waktu yang lama. Amin. Kami mengucap syukur Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. Sekali lagi terima kasih Bapa. Kami siap masuk dalam sakramen kudus ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang angkatlah roti di tangan kanan saudara dan jangan bacakan ayatnya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Sekarang sama di tangan kanannya. Sesudah itu ia mengambil sabar, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini,
Sebab inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu mulai hari ini, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, yang sebentar kami boleh berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Engkau akan tetap menyertai kami sampai di tempat masing-masing tanpa kekurangan sesuatu. Sekarang angkatlah kedua tanganmu saudara, pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah, dan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah akan tetap menopang kehidupan saudara dan saya, dan berkat-berkat jasmani yang berlimpah-limpah akan memelihara saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Semua ini kami terima di dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Putra-Nya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus menjalani. Saudara dan saya akan menikmati setiap jati-jati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya